semuanya yang kami hormati, sumber izin menjawab. Mungkin sedikit banyak juga merangkum pertanyaan dari atau usulan masukan dari ketiga penanya, Mas Destra, Mas Budi, sama Mas Komandan Kombet. Jadi yang pertama kita harus paham dulu bahwa pimpinan kita Pak Bupati sering gitu seperti ini. Mulai sekarang BPBD itu jadikan rumah besar kita semuanya. Jadi kebalikan seperti yang dulu. BPBD itu saya sering dengar dulu, saya kan juga baru 4 bulan di BPBD, tapi dulu itu saya sering mendengar kalau BPBD itu sering dijadikan ajang kumpul silaturahimnya teman-teman relawan. Bahkan BPBD dulu sering mengadakan lomba-lomba untuk meningkatkan ketangkasan, mengasah ketangkasan dengan semuanya. Tapi mungkin beberapa tahun ini kan agak berkurang. Maka dari itu Pak Bupati mendorong lagi untuk ayo ditingkatkan kembali, untuk kita berembuk, apalagi ini situasinya pas menghadapi musim kemarau. Nanti pasti sebentar lagi, berapa bulan lagi kita juga akan menghadapi musim hujan. Makanya dengan kumpul-kumpul, konsolidasi, silaturahim itu tentunya beberapa permasalahan di wilayah Kabupaten Magelang akan pelan-pelan terselesaikan, walaupun beda kecamatan, beda permasalahan. Saya menjawab yang pertama dari Mas Destra terkait dengan usulan panjenengan penambahan truk. Saya dengan bagian TRC ya, bagian TRC. Jadi namun sebelumnya saya perlu matur kepada panjenengan semuanya. Bicara kegiatan kita hari ini, di situ mungkin kita bayangannya fokus nek kemarau itu, nek ketiga itu hanya dropping air. Bagi saya ini izin, saya tidak bermaksud tidak setuju, tapi kegiatan dropping air itu adalah kegiatan yang sifatnya reaktif. Nah, reaktif itu kagetan. Padahal bicara penanganan bencana itu ISO sudah bergeser dari reaktif menjadi proaktif. Makanya kalau bicara proaktif, sepakat Mas Destra, sepakat Pak Kateno, itu bicara penanganan bencana itu jangan hanya bicara pas kedaruratannya tok. Tapi bicara bencana itu bicara hulu sampai hilir. Hulunya apa adalah pra bencana. Bagaimana biar tidak terjadi bencana? Bagaimana ketika sekarang ini musim kemarau biar airnya itu tetap ada. Tadi Pak Sekor ditabrak tol, mata airnya hilang. Ono gunung di Cikui, tanahnya mata airnya hilang. Berarti nekono bicara pra bencana berarti harus penguatan, mungkin penanaman pohon, penguatan kontur tanah dengan reboisasi dan sebagainya. Itu fixnya seperti itu. Jangan kita fokus hanya di bicara pas kedaruratan itu. Nek ono bencana gegeran. Mohon maaf, ini semuanya saya kira masih melihat bencana PB itu masih melihatnya seperti itu. Sekali lagi bicara bencana itu dari hulu sampai hilir. Pra bencananya itu adalah mitigasi, pencegahan, kesiapsiagaannya itu harus diperhatikan. Nah, termasuk kedaruratannya jelas barang ketok motor terjadi kok sampai dengan nanti di hilirnya adalah rehab report atau rehabilitasi dan rekonstruksi biar pulih kembali baik. Nah, bicara tangki air ini bagi saya kan termasuk salah satu mitigasi kesiapsiagaan. Hari ini oke, BPBD baru punya 2. Nanti sebentar lagi Pak Sek ya, kita kemarin alhamdulillah Magelang itu juga baru saja diraui kepala komandan tertinggi BPBD itu adalah kepala BNPB Pak Letnan Jenderal Suharyanto bersama seluruh jajaran deputinya di Magelang baru hari Jumat kemarin di Desa Panteng. Nah di situ kita akan berupaya untuk mendorong dan beliau-beliau sudah terbuka untuk menerima usulan dari Kabupaten Magelang karena melihat Magelang itu dengan ancaman utamanya adalah Merapi. Faktanya demikian, kita punya omongan Gunung Merapi. Itu beliau open terhadap usulan-usulan dari Kabupaten Magelang. Salah satunya adalah tangki air. Rencana ini segera saya kemarin sudah berhubung dengan teman-teman sekretariat dan bidang di BPBD, kita usulkan menambah tangki walaupun hanya 1. Itu yang pertama. Jadi itu tidak dibiayai APBD karena mohon maaf Bapak Ibu sekalian, bicara hari ini Pak Bupati dengan segala keberatan pikirannya itu bicara anggaran di BPBD itu sangat minim. Dengan sering mendengar efisiensi
di pusat juga sama, transfer pusat ke daerah juga dikurangi, termasuk panjenengan di tingkat desa juga banyak anggaran di desa itu yang berkurang, sehingga kadang kita mau sambat sebut kalau sopo semua baru merasakan hal yang sama, sehingga ketika ada peluang kita tidak usah heboh untuk kita meminta, memohon kepada dimanapun yang bisa kita temui. Bicara itu dunia usaha, selagi kita dianggap ngemis orang masalah, selagi tujuannya untuk kebaikan. Tapi untuk tanki kita mohonkan ke pusat, ke BNPB. Yang kedua, pemetaan lokasi potensi air bersih. Betul, sepakat Mas Desra. Hari ini pun kita juga kemarin baru kita dibuka ruang untuk saya mohon ketersediaan sumur bor di masing-masing kecamatan. Ya kalaupun tidak harus 21 ya sumur-sumur itu bisa terbangun di kecamatan-kecamatan yang betul-betul potensi paling rawan terhadap kekeringan. Ada Borobudur, ada Salaman, Tempuran, Kansoran, Pakis, Tegalrejo. Itu kan yang kemarin 2023 yang paling banyak menerima dropping air. Nah, kita baru memetakan di samping pemetaan sumber mata air yang ada sekarang yang bisa diambil, itu datanya juga kita akan minta, kita akan terus telusuri, tapi juga kita baik proposal, baik permohonan ke BNPB lagi juga kita akan mohon bantuan sumur bor. Ini nanti ketemu UNES, pihak ketiga yang punya riset atau keilmuan terkait geofisika atau geolistrik, besok ketemu UGM ya. Hari ini UNES, UGM bisa panjenengan dari pihak kampus itu memetakan wilayah Kabupaten Magelang potensi sih untuk bandingnya pundi. Karena itu nanti sifatnya sumur dalam, air bawah tanah, bukan seperti sumur analisis. Itu terus yang berikutnya bank bibit, sepakat walaupun hari ini Kabupaten Magelang sudah punya bank bibit di lingkungan hidup. Artinya kalau panjenengan semuanya tidak harus di WBD kok, karena tugas fungsi kita berbeda, tapi kita harus berkolaborasi. Saya yakin pastikan hari ini panjenengan tersaki apa selagi cocok kontur tanah yang ada di tempat panjenengan di lingkungan hidup pasti tersedia. Terus yang berikutnya pengadaan APD ini nanti terkait dengan anggaran. Nanti mungkin tadi Pak Ketua DPR dari Komisi 4 sudah menyampaikan juga ono permohonan BPBD, insya Allah beliau akan komit. Tapi sekali lagi saya tidak mutung, tidak sambat, tapi hari ini faktanya fiskal kita, fiskal itu adalah duit. Keuangan APBD Kabupaten Magelang, desa, pemerintah pusat itu baru banyak dikurangi. Jadi mungkin pelan-pelan nanti, ya syukur-syukur APBD pun nanti bisa kita mintakan ke BNPB lewat dana siap pakainya, siap kita. Atau nomor masukannya, jadi tempatnya izin kami jawab. Terus terkait dari Sarda Grabak Mas Budi, teman-teman Mas Budi rawannya dengan aktif sekali terkait dengan peralatan BIM. Kita tadi sudah dipaparkan Pak Sek, jadi banyak alat-alat di BPBD ini yang kalau ditaruh di sini itu muspro, saya muspro. Orang kanggo gawe, orang maksimal manfaatnya. Maka kita dorong alat itu ada di kecamatan. Harapannya biar Kencana, FPRB, LBBD dengan destananya itu bisa menggunakan alat-alat itu, tapi dengan catatan yaitu tak silegi, tidak terus hibah, karena mekanisme kita hanya dipinjamkan. Itu daripada itu tower tangki berapa ton, 5.000 ya, 5.700 ya, 5.000 liter itu jabrake aja nih, dia katong 10 aja raiso itu nanti kita dropping ke kecamatan. Hanya saya memang minta ya proaktifnya Pak Camat, Bu Camat. Makanya saya menyinggung dua kegiatan ini ya, lepas apapun kesibukan Pak Camat, Bu Camat, tapi sudah di launching Kencana ya, Pak Budi hadir ya, sudah di launching Kencana, kecamatan tangguh bencana dengan FPRB di dalamnya. Hari ini bicara penanganan bencana orang Serabu. Ya mewakilkan iya, tapi masa mewakilkan KB gitu. Apa wis wedi ketemu Bapak, apa wis sangat tahu. Sampaikan salam kepada Bapak Ibu Camat. Bicara penanganan bencana sangat penting. Makanya ketika kita drop ya butuh proaktifnya dari Bapak Ibu Camat, dari
surat permohonan dari Pak Camat Kaliantre dengan Pak Camat Sawangan ya. Mungkin sekalian Tegarrejo karena PLT Tegarrejo. Jadi yang saya butuh berarti nih Pak Camat itu sudah berkirim ke saya. Kami butuh ini berarti sudah hubungan dengan jenengan, sudah hubungan dengan Komrel, sudah hubungan dengan LBPD. Gak mungkin Pak Camat Gerso Dewi mau kebutuhan apa wilayah juga tidak perlu paham yang paham kan jenengan terkait dengan kebutuhan itu. Nah alat-alat nanti kita dorong bahannya terkait mekanisme bantuan BBM itu. BPBD itu bukan Menteri Keuangan Pak, jadi saya pun juga nyimon dan Pak Syukur, Pak Nurfalis dengan Pak Ketua DPR ini saya belum nyimon mekanisme penganggaran, tapi wajar panjenengan mungkin karena memang butuh kita juga yang harus memutar otak karena nanti pada saat penanganan itu betul-betul orang yang kesulitan bahan bakar, orang yang kesulitan solar dan sebagainya. Kemudian BPBD hari ini 2 hari ke depan kita selesai dropping, kita hentikan karena BBM-nya habis, itu hancur semua nanti, hancur semua, nama baik Pemda itu nanti rusak. Maka pola itu baru kita formulasikan. Tadi sempat ngobrol dengan Pak Ketua Dewan, Pak Syukur, Pak Nurfalis itu kalau format CSR seperti apa, apakah mungkin bisa? Karena kalau dari APBD kan harus berbasis perencanaan, sudah cetok dari awal merencanakan saya butuh sekian liter untuk sekian kendaraan untuk berapa bulan dan itu sudah cetok. Tapi itu lagi di depan itu Pak. Tapi nanti yang penggunaannya di relawan ini yang formulasinya baru kita pikirkan. Karena kita pun juga pusing hari ini. Dexlet itu sudah mudah lagi bisa dirego. Sekolah kemarin harga berapa sekarang menjadi 24.000 ya. Itu pun kita rapat di mana-mana itu bicara diskresi atau bicara toleransi biar kita bisa beli solar itu pun belum bisa, karena itu ya aturan nih peraturan presiden itu hanya 3 hal yang boleh menggunakan solar. 1 ambulan, 1 mobil sampah artinya LH, yang ketiga itu damkar. Jadi BPBD itu arah melesot atau yang apa itu karena sudah perpres itu. Saya berharap Pertamina mungkin diskresi nunjuk pom bensin nendut, budur, mungkin armada untuk dropping solar murah lah, mungkin 15.000 berapa, tapi sampai hari ini juga belum bisa dilakukan karena sekali lagi perpres. Pertamina juga pada usaha negara, nanti dia rugi siapa yang tahu jawab. Jadi masih sulit, khususnya sulit. Mungkin itu. Terus Pak Kombet mungkin juga sama terkait dengan operasional BBM dan alat mungkin APD, tapi insya Allah ke depan pelan-pelan Bapak Ibu sekalian kita akan terus berbenah. Jadi Bapak Ibu sekalian, dumaki kula, dumaki semua keluarga besar BPD termasuk para pimpinan kita, Pak Bupati, Pak Wakil Bupati dari DPRD, Forkopimda, TNI, Polri dan semuanya. Jadi saya punya mimpi dan kudu dari kenyataan. Insya Allah kalau kita serius itu bicara penanganan bencana itu semua harus kuat dari lembaganya, kuat dari personal yang menangani, kuat dari sisi sarprasnya. Itu kalau semua sudah terpenuhi enak kita. Contoh misalkan lembaga hari ini pelan-pelan Destana dengan di dalamnya ada LBPD, Kencana, Kecamatan Tangguh Bencana dengan di dalamnya ada EBRD, BPBD, itu adalah bagian penanganan bencana Kabupaten Magelang. Lembaganya ono sih dibentuk sih SK-nya cetok, koyong mengenai Mas Oyes, Borobudur tadi SK-nya cetok, lembaganya ono. Terus berikutnya Sarpras, kita juga harapannya Sarpras dan operasionalnya juga terpenuhi. Pelan-pelan nanti saya juga ingin mendorong semua Destana, Kencana itu terfasilitasi minimal walaupun alat itu sederhana, entah sensor, atau nanti dipusatkan ke kecamatan. Pelan-pelan kita menuju di sana. Maka penganggaran pun kita juga dorong untuk operasional termasuk 2027 masing-masing Destana harapan pulau atau usulnya 5 juta. Jadi saya mau bentuk 70 Destana berarti butuh 350 juta. Tapi karena keuangan kita minim terbatas hanya di ACC 1 juta. Jadi serapopo, sekolah 350 juta di ACC. Tapi tidak apa-apa memang kalau bicara di Pemda itu ibaratnya banyu seember tapi di 200 wong itu gitu loh. Jadi kadang ono kuping isi reget bro, kadang isi ono ning gede-gede loh. Jadi
tekanan anggaran Pemda itu seperti itu. Beda dengan provinsi mungkin kayak sekolah Pak. Hanya pusat itu mungkin lagi guys, baru mungkin seperti itu. Jadi mungkin seperti itu gambarnya. Jadi ya bukan saya tidak menginginkan dengan protes, tapi itulah gambaran aslinya. Tapi pelan-pelan, apapun bentuknya, walaupun gerakan kisah itu per desa pun kita harus bisa berbuat. Salah satu contohnya hari ini, nek Pemda kok urung iso nyembadani ora apa-apa. Tetap tak tompo, toh kita masih bisa berkomunikasi ke instansi lain seperti provinsi, seperti kampus. Hari ini ya ketemu UNES, kita juga harapannya besok Destana dibantu juga sekolah kampus. Mereka kan ada sisi pengabdian masyarakat. Jadi yang penting kita rasa wiki untuk berkomunikasi, sharing, diskusi, jejalo, ngekut duwe opo, aku ra duwe opo, saling berbagi. Seperti itu nanti insya Allah pelan-pelan semuanya tercukupi. Nah, relawan kan seperti itu, makanya segitiga dengan panjenengan itu kan ada unsur pemerintah, ada unsur masyarakat dan dunia usaha semua harus